guys, good morning. Let me introduce us from Group 1, who will explain Skill 31 and Skill 32. Skill 31 will be explained by Fanny. Please, Fanny. Oke, Rizky. Sudah kelihatan? Oke, guys. Jadi kita di sini mau membahas skill 31. Jadi di skill 31 ini sangat mudah sekali. Di mana setelah before itu kan ada aim, is, are, was, were, be, been, and being. Ini dia. Kata kerja itu harus bentuk present participle atau bentuk past participle. Intinya di present participle itu yang ada verb ing-nya. Sedangkan yang past participle itu yang bentuk verb ketiga. Contohnya seperti ini. We are do our homework. Kita perhatikan kata kerja verb ini ada do-nya. Do-nya itu kan nggak boleh kata kerja dasar. Di sini harus bentuk dalam past participle atau enggak present participle. Jadi do ini harus menjadi doing. Kalau yang the homework was due early, itu juga do-nya harus diganti jadi done. Dia menggunakan past participle. Lalu yang ketiga, kita membahas Tom is take the book. Itu artinya Tommy mengambil buku itu. Jadi ini kalimatnya aktif, present participle. Jadi si Tom ini yang aktif. Jadi dia menggunakan take-nya itu diganti taking. Menggunakan verb ing. Lalu yang terakhir ada the book was taken by Tom. Buku itu diambil oleh Tom. Nah, sudah kelihatan kan buku itu diambil. Diambil itu pasif. Jadi kita menggunakan verb ketiga. Take-nya diganti jadi taken. Jadi the book was taken by Tom. Oke, kita lihat contohnya lagi. Contoh yang pertama. Ada at 12, Sam is eat his lunch. Sam-nya itu kan subjek. Lalu ada kata kerja juga yang is it. Nah, yang tadi kata kerja setelah before itu tidak boleh dalam bentuk kata kerja dasar. Harus bentuk dalam past participle atau present participle. Nah, kita perhatikan kalimatnya Sam. Sam makan siang. Jadi dia ini merupakan aktif. Yang mengerjakan dia yang makan siang. Jadi karena dia aktif, kita menggunakan present participle. Jadi karena satu salah, karena itu harusnya eating. Lalu yang soal nomor 2. We are meeting them later today. We-nya itu subjek. Nah, are itu be verb. Meeting-nya itu present participle. Jadi di sini kami itu yang aktif. Kami yang menemui. Nah, karena aktif, kita menggunakan present participle pakai verb ing. Jadi nomor 2 itu sudah benar. Lanjut nomor yang ketiga. 3. The message was took by the receptionist. The message itu kan subjeknya. Nah, artinya tuh pesannya diterima oleh resepsionis. Untuk itu bentuk kedua itu salah. Karena kita menggunakan antara bentuk ketiga atau verb ing-nya. Jadi di sini kita menggunakan past participle. Kenapa?
Karena message ini adalah benda. Dia yang diterima oleh resepsionis. Jadi message ini merupakan pasif. Bukan dia yang melakukannya, tetapi ada yang melakukannya. Pelakunya itu adalah si resepsionis. Resepsionis ini. Di dalam bentuk pasif dia, jadi nomor 3 itu salah. Kita bikin dia incorrect. Dan di sini incorrect. Lalu nomor 4. The being heard was extremely important to him. Being-nya itu be verb. Heard-nya itu di sini past participle. Heard itu artinya mendengarkan. Jadi bagi dia didengarkan orang itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalimatnya bisa diubah seperti kayak he wants people to hear him. Dia ingin orang-orang mendengarkannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa memainkan kata-kata mana nih? Bagian being heard-nya. Jadi kita di sini bisa memainkan kata-kata tergantung pada informasi mana yang kita tekankan. Nah, di sini kita ditekankan, di sini adalah being heard itu artinya didengarkan. Sehingga untuk menekankan sebuah informasi, menggunakan dalam bahasa Inggris. Nah, karena didengarkan orang ini merupakan pasif, karena didengarkan itu kan pasif, makanya kita menggunakan past participle. Jadi being heard sudah benar, dia menggunakan past participle. Lalu yang kelima ini ada the Smiths are built their house on some property that they own in the Smith-nya itu subjek. D ini subjek. Nah, are built-nya itu kan dia verb-nya. Build itu dia membangun. Membangun. Nah, build di sini tuh salah. Seharusnya dia build karena bentuk dan boleh harus menggunakan present participle atau enggak past participle. Nah, di sini kita lihat kalimatnya. Apakah the Smith ini aktif atau sebagai pasif? Kalau kita perhatiin di sini keluarga Smith-nya ini membangun rumah mereka. Jadi dia itu aktif, dia mengerjakannya. Karena dia aktif, kita menggunakan present participle. Jadi building. Build-nya itu diganti. Jadi building menggunakan present participle. Jadi karena nomor 5 itu salah. Lalu kita lanjut nomor 6. It had been noticed that some staff members were late. It-nya itu subjek, been noticed-nya itu artinya sudah diberitahukan. Jadi ini sudah diberitahukan, berarti dia ini pasif ya. Karena kalau pasif, kita menggunakan participle, bentuk ketiganya notice, belakangnya ed. Jadi kalimatnya sudah benar, dan nomor 6 sudah benar. Ini dia menggunakan past participle. The report should have been submitted by noon. The report-nya itu subjek. Nah, bin sub-nya itu
cepat. Laporannya seharusnya sudah dikumpulkan di siang hari. Dikumpulkan, berarti being submit. Ini salah, seharusnya submitted. Jadi dikumpulkan atau diserahkan. Jadi laporannya sudah harus diserahkan. Jadi ini pasif, diserahkan menggunakan past participle. Menggunakan bentuk ketiga. Jadi nomor 7 ini salah. Seharusnya ditambahkan di sini ed, submitted. Oke, lanjut nomor 8. Are the two companies merged into one? Nah, the two company itu kan subjek. Di sini dimulai dari be verb-nya are. Kemudian ada merge-nya. Merge-nya di sini. Baru di tengahnya ada subjek. The two company. Kenapa? Karena ini merupakan kata tanya. Ini yes or no question-nya. Pertanyaannya iya atau tidak. Kalau dalam bahasa Inggris untuk yes or no question itu harus didahului oleh helping verb. Jadi setelah be verb ini, maka merge ini tidak boleh dalam bentuk dasar. Jadi harus bentuk past participle atau enggak present participle. Jadi kalimat ini bisa diubah menjadi present participle, bisa juga past participle. Kalau present participle artinya seperti ini. Apakah kedua perusahaan ini bergabung menjadi satu? Itu juga bisa benar. Lalu yang past participle, apakah kedua perusahaan ini bergabung? Apakah kedua perusahaan ini digabungkan menjadi satu? Itu juga bisa benar. Jadi kalimat ini sangat spesial. Jadi dua-duanya bisa benar. Bisa pakai past participle atau enggak pakai present participle. Ini bisa aktif dan bisa pasif. Oke, jadi kalau nomor 8 ini salah karena merge-nya tadi seharusnya merging atau enggak merged. Merge itu diganti merge atau enggak merging. Next, number 9. He could be checking for courses this semester. He-nya subjek. Dia bisa mengambil 4 mata kuliah di semester ini. Nah, he-nya ini merupakan aktif dia. Dia bisa mengambil 4 mata kuliah. Dianya aktif di sini. Jadi karena dia aktif, menggunakan present participle. Jadi nomor 8 ini sudah benar. Present participle dia taking, ya sudah benar. Terakhir, nomor 10. The score information has been duplicated on the backup disk. The score information itu subject. Has been duplicated. Nah, di sini ada duplicate di sini karena salah. Di mana salah tidak boleh, harusnya dalam bentuk verb 3. Kita perhatikan duplicate. Ini S-nya seharusnya diganti menjadi participle, jadi duplicate. Berarti nomor 10 ini salah. Seharusnya the score information has been duplicated on the backup disk. Dia menggunakan past participle. Oke. Cukup sampai di sini skill 3-nya. Skill 31-nya kita lanjut ke skill 32 yang akan dijelaskan oleh Oriski. Silakan Oriski. Thank you, Fanny. Next, kita akan membahas skill 32. Skill 32. After will, would, or modals, use the base form of the verb. Atau setelah kata will, would, atau modals yang lainnya, kita harus menggunakan
kata kerja dasar atau verb 1. Whenever you see a modal such as will, would, shall, should, can, could, might, or must, you should be sure that the verb that follows it is in its best form. Atau setiap kali kalian melihat modal seperti will, would, shall, dan sebagainya, kalian harus pastikan bahwa kata yang mengikutinya adalah verb 1 atau infinitif atau verb dasar. Langsung aja untuk contoh yang pertama. Di sini ada the boat will leaving at 3 o'clock. Di sini setelah kata will menggunakan kata leaving. Yang harusnya adalah the boat will leave menggunakan kalimat pertama. Jadi will leaving adalah salah. Yang benar adalah will leave. Kemudian contoh yang selanjutnya. Di sini ada kata the doctor might arrive soon. Kalimat ini salah karena untuk kata kerja arrive itu menggunakan es di belakangnya. Yang seharusnya adalah the doctor might arrive menggunakan kata pertama. Oke, yang selanjutnya, the student must taken the exam. Di sini setelah must adalah taken. Di sini salah karena yang seharusnya adalah setelah kata must harus diikuti verb 1, yaitu take. Karena kata kerja bentuk 1 dari taken adalah take. Oke. Selanjutnya, look at the sentences in the following table. Oke, di table adalah verb forms after modals. Di sini terdapat formula yaitu modals plus base form of the verb. Yang artinya modals yaitu will, would, shall, should, can, could, might, dan sebagainya plus verb dasar atau kata kerja dasar. Oke. If you guys already understand, let's try to do the following exercise. Kita akan coba mengerjakan exercise 32. Okay. Each of the following sentences contains a verb format with a modals. Underline the verbs twice, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah kalimat tersebut benar atau salah. Di contoh yang pertama, ada the sales clerk might lower the price. Di sini jawabannya adalah benar, karena setelah kata might, terdapat kata kerja lower. Ini sudah benar karena dia setelah modals, dia menggunakan verb 1 atau kata kerja dasar. Untuk contoh yang kedua, the television movie will finishes in a few minutes. Di sini setelah modals will terdapat kata kerja finishes. Ini bukan bentuk kata kerja pertama. Jadi untuk contoh nomor 2 adalah incorrect atau salah. Dan selanjutnya kita akan coba mengerjakan nomor 3. Should everyone arrive by 8 o'clock? Apakah semuanya harus datang jam 8? Di sini setelah modals, yaitu should, terdapat kata kerja arrive. Di sini sudah benar, karena arrive di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah correct, atau benar. Yang selanjutnya, untuk nomor 4, the method for organizing files can be improved. Di sini, untuk modalsnya adalah can. Kemudian, verb-nya adalah improve.
di sini setelah kata can, seharusnya kata kerjanya adalah bentuk 1. Di sini improve bukan bentuk 1, jadi di sini nomor 4 adalah incorrect atau salah. Karena seharusnya improve ini diganti dengan verb 1 atau improve, tidak pakai ed. Yang selanjutnya untuk contoh nomor 5, the machine might clicks off if it is overused. Di sini modalnya adalah my dan kata kerjanya adalah clicks. Di sini clicks menggunakan tambahan s yang seharusnya adalah klik tanpa s. Karena setelah modals harus menggunakan verb dasar atau verb 1. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah incorrect. Yang selanjutnya soal nomor 6. Every morning the plants must be watered. Di sini modalnya adalah must. Dan kata kerjanya adalah watered. Dari sini every morning adalah kalimat yang setiap hari diulang. Yang seharusnya untuk watered ini menggunakan verb dasar atau verb 1. Jadi untuk soal nomor 6 adalah incorrect. Yang selanjutnya, soal nomor 7. The houses with ocean views could sell for considerably more. Di sini, modalnya adalah could, dan kata kerjanya adalah sell. Di sini sudah benar, karena sell adalah bentuk verb 1. Jadi, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah correct, atau benar. Oke, yang selanjutnya soal nomor 8. Would anyone like to see the movie? Di sini modalnya adalah would. Kata kerjanya adalah like. Like. Di sini untuk soal nomor 8 jawabannya adalah incorrect. Karena kata like harusnya adalah like saja, tidak pakai ed. Oke, lanjut ke nomor 9. I do not know when it will depart. Modalnya adalah will, dan kata kerjanya adalah depart. Di sini sudah benar, setelah will ada kata depart, yang mana depart itu adalah bentuk 1. Jawabannya adalah benar atau correct. Untuk soal yang terakhir, she will work on the project only if she can has a full-time secretary. Di sini setelah kata will, terdapat kata work. Okay guys, enough for skill 32. Thank you for watching. Maaf kalau misalkan kita masih ada salah-salah, karena kita juga masih sama-sama belajar. Oke, selanjutnya saya beri waktu kepada Feni. Silahkan.